Ah, lu ngomong rapot aja repot. Rapot! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hello. Aduh, dari rekan media mana nih? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, gimana udah ngopi belum? Suaranya pada kemana nih? Iya. Lagi sibuk jadi rekan media semuanya. Oh, benar. Jadi tangan kagak bisa bertepuk, bagi tepuk tangannya untuk teman-teman semuanya. Tetangga-tetangga yang sudah hadir. Lampu, terus banyak kamera kayak mau klarifikasi kita. Itu dia. Sumpah dah. Takutnya di blur nih nanti pas kita keluar. Iya. Senang banget, selamat malam sebelumnya teman-teman tetangga Tuku Jogja. Selamat datang di Bagi Rapot di Tuku Jogja. Yang hadir nih berarti sebenarnya orang-orang yang gercep ya. Karena Iya. kan kapasitas terbatas dan masih ada yang mengantri juga. Betul. Jadi makasih banget yang udah sigap berarti follow Rapot dan mantengin terus tiap Benar. hari ya. Iya loh. Dan juga jempolnya ini loh. Iya. Berarti Itu. bisa diadu ya. Bisa. Ketahuan udah sering war tiket konser. Iya. Ini kayaknya deretan itu tuh ya. Jangan-jangan ada yang buka just tip untuk war di sini. Oh. Hah? Tidak ya? Kalau iya kita mau nandain soalnya. Iya. Kali aja butuh Mau ini. nitip, mau nitip. Betul. Ini senang banget karena kita nggak hoax kali ini. Ketika kita bilang sold out tuh emang yang datang banyak. Banyak. Karena kan kalau yang di Jepang 5 orang doang. Kita buat slot untuk 5 orang. Iya, Satunya iya. panitia. Satunya panitia, benar. Dan ini yang datang ada puluhan di sini. Terima kasih Makasih. tetangga Tuku Jogja yang telah hadir. Makasih banyak. Makasih banget. Selalu ada loh. Kita Terus ada- nyaris merayakan hari ulang tahun orang lain juga ya. Karena udah mau jam 12 bentar lagi kali ya. Iya, Jadi iya, kita iya. sambil merayakan ulang tahun orang lain. Ini ya biasanya kan kita kalau ngumpul jam setengah 11 malam tuh masih wajar lah ya. Wajar lah. Kalau kita sih wajar. Kalian wajar atau di luar batas wajar? Iya. Setengah 11 masih Gimana? aman ya? Aman ya. Iya, Aman, kelihatannya oke. sih pada kuat ya. Oh, sih. Terbukti Buat dari apa? hari ini ya. Iya, betul. iya, iya, iya. Kayaknya nggak ada yang nguap ya sejauh Gini, ini. karena kan kalau setengah 11 di zaman sekarang tuh adalah hal yang lumrah, ketemuan, terus ngopi-ngopi, Iya, iya. nongkrong sama teman Iya, gitu. iya. Tapi kalau balik ke zaman dulu, Iya. dulunya kita ya, karena Iya. jangan-jangan di sini ada teman-teman yang, Kak, I was born in 2000 Kak. Oh, Nah, Ternyata takaran dulu kita, oh belum lahir. iya, iya. Oh, pas Britney Spears launching album kedua ya? Iya, pas masih toksik ya dia. Iya. Ya toksik. sedangkan kalau zaman dulu, jam-jam segini ngumpul, sembari ngopi, Iya. itu pasti lagi sis kamling. Iya. Benar. Iya nggak? Ini baru mulai nih ya. Baru mulai. Iya. Ini baru siap-siap. Baru manggilin tetangga, Iya. yang dapat jadwal gitu kan. Iya, Iya. iya. Dulu gue sempet bodoh. Gue kira, Apa? oh sis kamling kok cowok-cowok semua padahal kan sis. Ternyata sis. Kan gue kira kan kayak harusnya tuh bro kamling dong gitu. Nah, gue Pada sempet mau kayak, aja disebut sis ya. kenapa kok sis pada ngumpul? Lo Iya. dari Kok kecil aku nggak emang terpanggil gitu. Enggak, dari kecil Mama Kartini lo tuh Iya. emang udah berapi ya. Gue pengen kontribusi dong Iya. sebagai independent woman kan. Ini emansipasi wanita. Itu loh. dia. Benar. Heeh. Nah pertanyaan gue, kalian tuh masih aware gak sih sama kata sis kamling? Masih ya. Masih. Apa bapaknya RT? Dan biasanya gitu, sumpah yang bapaknya RT itu Iya. tuh biasanya anaknya tuh wajib ikut. Demi apa? Lah iyalah kan Karena kayak kalau nggak malu dong. Iya Malu. dong, sumbang Iya, sih iya. kamu apa nak? Iya, Gitu kan. gila. Iya, Ini kan kontribusi kamu untuk negara. Iya loh. Enggak, ada sis kamling, ada ngeronda. Iya. Nah kalau di Jogja nih sis kamling atau ngeronda ngomongnya? Oh, ronda. Ngeronda. Iya, Ada yang iya. tahu nggak kenapa katanya ngeronda? Heeh. Gak ada yang tahu juga. Wallahu alam ya. Sama. Masih misteri ya. Juga, Kita karena kan sama-sama kalau nggak sis tahu kamling ya. itu kan sistem, Heeh, keamanan, keliling, lingkungan. Lingkungan. keliling. Oh bukan Tapi bener, enggak, gue bantuin. Keliling enggak? keliling. Tuh, enggak gini. RT gua enggak. Enggak, kalau gue lihat dari muka kalian, linknya kayak linglung deh. Gini. Nggak Soalnya apa-apa kok. kalau di rapot kan kita tahu ya yang paling kaya itu kan Abigail ya. Ya. Tadi lu Dulu. Iya. Sebelum kebangkrutan total itu ya. Harus diklarifikasi dulu soalnya. Aku bangkrut dan aku bangkit lagi Iya, kan. iya, amin, OTW. Nah tadi ketika lu bilang sis kamu kan yang keliling-keliling. Nah coba di komplek Pondok Indah lo itu. Ai. Ada nggak sis kamling?
Gue sih dengan sistem membangun tembok tinggi. Oh malah. Sistem Gimana? keamanan lo. Keamanannya pribadi. Oh, memang individualistis. Memang Iya. sorry banget di zaman keputusan masih dipegang oleh bokap gue ya. Iya. Itu memang nggak bisa dipungkiri ya. Dengan rumah yang besar banget itu tuh sebenarnya memang agak berjarak dengan lingkungan sekitar. Dan biasanya yang diturunkan tuh adalah pihak keamanan pribadi alias satpam rumah. Iya, tepuk tangan untuk Abigil yang punya satpam loh. Dulu, tepuk tangan untuk gua dulu. Sekarang gak usah tepuk tangan, gak apa-apa. Gak apa-apa. Di sini Sekarang baru biasa aja. terlihat. Di sini. Iya. Di sini. Dulu, Gua mau nanya, dulu. gue gak Iya. pernah nanya sama lo. Jadi Iya. kalau misalnya mesin air tetangga bunyi, Nah, itu lo gak pernah denger ya? gue dari HT, Pak ini kenapa ya sebelah? Dulu banget. Enggak. Satpam Gini. yang ngecek ya. Pak, beresin deh. Keren banget Tapi kedengeran. kan dulu Inggris ya. Udah Oh Inggris. iya, gimana sih? You know what to do. Ini agen CIA apa gimana nih what to do? Gile, Emang di gile. lingkungan lo gak boleh ngomongnya begini itu gak boleh. Nggak bisa ya Harus kayaknya. English ya. Harus ada banyak kodenya, irit Nah, lah, irit. oke, untuk Radini yang terkaya kedua ya. Iya. Sis Kamling enggak? Nah di komplek gue kebetulan ada sis kamling. Jadi belum kaya-kaya amat. Dia kan naik Mercy sekolahnya. Oh, asetnya beda dia ke mobil. Kan ada orangnya. Oh ternyata mobilku rumahku. Lah camper van dong. Mobilnya Mercy. Iya. Tapi berlima ngekos ini Iya, ya. mobile banget. Iya, Nah, kalau dulu sih emang ada sis kamling gue. Jadi emang ada satpam, ada hansip. Hansipnya. Hansip. Nah itu dia emang ya udah ngejaga lah Iya. lingkungan sekitar. Kalau boleh tahu Hansip tuh singkatan juga nggak? Nah. Oh iya singkatan. Pertahanan sipil. Gak nyangka. Nggak nyangka. Tadi barusan kuis RUPL ya. Iya. Dan tadi mantep banget agak melotot. Gitu. Gue tadi juga agak takut. Agak takut. Nge-push otaknya barusan. Iya. Berarti Gininya tuh mikir. berarti kan Radini itu kaya tapi merakyat. Iya, humble. Down to earth. Iya. Nah, gitu. Gue pikir tadi waktu Hansip apa kepanjangan? Kan lebih ke Hansip. Karena bisa secil itu ya. Iya. Hani ya. Hansip ya. Oke. Nah untuk dua orang Ah, yang ketika nonton Saras 008 tuh kayak boleh nggak ada di rumah gue? Iya. Karena Urban crew. rumah kita tuh rawan maling ya. Bener, memang juga kawasan yang sulit dijangkau. Jadi maling juga sebenarnya ngapain ditunggu? Maling juga males karena justru kita bertetangganya barangkali. Ya, kita nggak pernah tahu. Iya loh, Nggak tahu. bener loh. Tidak bermaksud menuduh. Enggak, Iya, nggak ada enggak. maksud, nggak ada maksud. Cuman soalnya gue kan tinggalnya kan di Ciputat ya teman-teman. Iya, Ini kan mungkin ada teman-teman Jogja tuh yang mungkin masih penasaran juga Iya, Ciputat kayak tuh gimana? kayak apa sih Iya, gitu. iya. Mungkin gini ketika teman-teman berpikir sis kamling itu biasanya kan bentuknya kayak pos satpam gitu ya. Iya. Dulu sis kamling di rumah gue surau. Oh, di gue saung. Nah, Sorry, ini terbuatnya berarti bukan dari beton ya? apa yang kayak Anyaman. Bambu-bambu gitu ya? Oh, bambu. Anyaman kata gue. Yang Prakarya. ibaratnya kayak di tengah sawah tapi bukan. Nah, Yang kayak gitu bisa, modelannya. bisa. gue Benar. itu adalah orang ketika ini berarti kan tahun 96 97 lah ya. Iya. Itu ketika udah tahu mau sis kamling nih. Demi Allah gue deg-degan parah. Takut lo yang dipilih suruh jaga? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Udah pasti lebih ke aduh ada maling gak ya? Oh. Karena lagi-lagi rawan coy. Jadi gini, wah saatnya bapak gue oke nih mau sis kamling. Itu gue bener-bener kayak dunia lain tau gak lo kayak deng. Astagfirullah ada apa ya Iya. gitu loh. Was-was. Sehingga ada momennya waktu itu gue lagi di tengah-tengah tidur. Itu wajar ketika ada teriakan dari warga. Maling, maling tuh. Wah, gue juga tegang. Serius? Iya, Itu udah hari-hari lo. daily basis. Wow, Daily gila, basis. Daily Sigap basis. banget. Mencekam dong. Nah, coba kan mengingat gue waktu TK dengernya juga radio Play Sakaratul Maut. Iya. Jadi gue ngerasa ini kayak inline ya kehidupan gue yang sungguh ya. Iya. Itu Pasar lah. ujian kecil, Iya. ujian kecil aja. Tapi dengan lo menceritakan ini gak takut harga tanah lo turun? Soalnya kan kayak kesannya nih rawan Iya, tidak iya. aman gitu kan? Pasangan-pasangan muda kan semua nyari KPR sekarang di tanah Oh. Ciputat. Iya. Iya. Yang aman kita ya. lihat
tanah juga semakin mahal Iya. dan ternyata ada proyeksinya lah di situ. Jadi tetap naik harga. Tetap naik, Karena udah gitu. berkembang sekarang. Iya, udah kan. Nah, walaupun gue seinget gue tuh pernah lah ya sekali karena penasaran kayak apa sih siskamling itu? Iya. Ya kan beneran lo cuman duduk doang. Ada yang pernah siskamling nggak teman-teman di sini? Bapaknya. Ngeronda, Nggak ada. ngeronda. Ini orang kaya semua ya? Ya udah, kalau nggak ngeronda ngeronde deh. Iya deh. Ini Iya, semuanya iya. doyannya. Nah, suka kan ya? ngeronde. Karena siskamling itu yang menurut gue, ini tuh siskamling banget ya. Adalah ketika ada pentungan cabe. Benar. Oh, jadi kita ngebahas siskamling core ya. Kenapa nggak terong? Iya, iya, Padahal iya. juga bisa loh, timun. Nah, Kalau outfit Outfit. siskamling tuh biasanya lo kayak pakai apa gitu nah nggak sih? itu tergantung personality tetangga-tetangga. Oh, Jadi kayak bapak gue tetap kan ya. singlet putih dan sarung. Heeh. Iya dia ke situ, ke situ pakai baju itu. Oh, Chill aja singlet ya. putih dinyamukin gak sih jam-jam Nah, segitu? nyamuk juga kayaknya enak ya ke rumah gue. Jadi sebenarnya nggak ada kayak kepikiran takut nyamuk. Tapi biasanya ada obat ini. Obat Iya, nyamuk. oles-oles. Bener. Oles-oles, Atau gitu. yang pernah gue lihat sekilas kayaknya ya, dari review-review ya. Kayaknya jaket tebel juga deh ya. Mungkin kalau di Kanada Iya. siskamlingnya iya. Gue setuju. Berarti gue ke siskamling. Nah, Soalnya bukan di Indonesia ya. Tadi dia bilang. bukan. Apalagi menurut lo yang siskamling core banget? Biasanya kalau lagi nunggu kan ya udah pasti ngobrol. Iya. Atau bete kan kayak aduh ada nih jam-jam tertentu ngapain lagi nih ya. Iya. Udah pasti main dan mainannya Nah, menurut gue udah pasti karambol. Oh Wah, benar. full bedak menurut Full gue. bedak. Gue ada alternatif permainan. Apa? Catur. Oh catur bisa. Itu buat benar. orang-orang yang mimpinya pengen jadi penguasa. Karena itu kan belajar Iya, iya. politik juga ya. pantas si Putat gitu-gitu aja karena mainnya gaple. Udah gitu gaplenya udah pada kelipet. Ya kan? Iya. Nggak kelipet ditumpuk lagi gitu Iya. kan. Dia nyatu sama pisang goreng sama kopinya. Kalau dipegang tuh udah keset gitu. Udah ngetek sih. Tadi lo ngomongin kopi, ya udah pasti kopinya harus dilepek. Benar. Diapain? Dilepek. Lepek, Di lepek. piring. Iya. Oh, di piring. On a small plate, you know. And you Yes. sip it ya. Yes, Ternyata itu udah sebutan lepeknya. Lepek. Nah, kalau gue sih nyebutnya lepek. Kalau di sini apa? Lepek. Lepek kan? Gak Tapi- pakai K deh, gak pakai K kan? Boleh nggak Lepek. tiba-tiba jadi Padang? Lepek. Tapi kalau Jawa itu nggak pakai silent K, you know? Silent killer. Kayak ngomong hour jangan hour gitu Betul. ya. Iya. Gitu. Nah kalau rambut udah gak keramas lama apa namanya? Lepek. Oh jadi ada dua Iya, arti. ada. Oke. Sekarang I know. Sekarang I Noted know. guys, noted. Iya, iya, iya. Small plates. Iya. Yeah. Oh, gitu. And you sip it straight from the Oh small sih, plate. hansipit. Hansipit. Oh my God, rich people ya. Sampai kita kasih how to it. Nah, tahu nggak tapi kenapa harus ditaruh ke situ? Kira-kira menurut lo kenapa? Biar nggak terlalu panas. Benar. Berarti Gitu. logic still working. Yes. Memang tradition I don't know. Iya. Tapi Iya, logic iya. I can still use. Speaking of logic Oke. ya. If you know what I mean. Gak ada isinya. Aduh, Cuma ada manjang-manjangin aja. Karena tadi dia bilang, pasti lu kalau siskamling kan bosan ya, kayak mau ngapain lagi. Iya. Tapi kan dipikir-pikir ya gimana mau bosan ya, orang lu siskamling sama tetangga sendiri. Iya. Iya sih. Tetangganya udah pasti kenal kan. Iya sih. Walaupun emang ada jadwal kayak semacam jadwal piketnya gitu. Betul. Gantian ya. Tapi kan kalau lo deket sama tetangga lo mah ya udah semacam chit chat belaka aja. Iya sih. Update kehidupan. Tapi untung loh sama yang kenal ya sebenarnya. Kalau enggak kan kalau bosen malah ketiduran jadi nggak guna tuh siskamling. Iya. Atau pas shiftnya lagi sama yang lagi berantem. Ya. Gak enak. Seneng Gak kan enak. ketika lo bisa siskamling, bisa ngobrol tiba-tiba nggak kerasa, wow time flies ya. Iya. Asik. Pertanda udahannya tuh apa sih? Subuh gak sih? Subuh ya? Oh, iya. azan subuh biasanya. Iya sih, sama pertandanya ya aman. iya. Kalau aman Kayak- ya udahan. Iya, gitu. maksudnya bubar ya bubar gitu kali ya. Bubar ya. Tapi nggak dibayar kan ya siskamlingnya? Oh, Enggak kan? CSR lah. CSR nggak sih? Sukarela aja. sukarela. Sukarela. Tapi ya namanya sama tetangga sendiri, Iya. bisa ngobrol-ngobrol. Ya mungkin ada sharing-sharing trauma dikit kan ya. Gimana di rumah, bini gue lagi. Itu siskamling tuh suka jadi alasan juga. Iya. Iyalah. Kumpul ya. Kan bete kan wah suruh ini suruh itu. Jaga dulu ya duluan. Gitu. Bener banget. Malah sama dengan main ya kalau Bener. jaga. Iya,
Iya, Iya. cuma perkara kalau ada malingnya aja, Bang. Iya deh. Siapa yang paling aktif, siapa yang paling ngap. Gue jagain posnya aja, itu udah pasti gue. Gue bagian mentung dah. Gitu. Karena kalau emang bener ada maling, kan ada yang teriakin. Iya. Maleng gitu. Iya. Masa door prize gitu. Gimana? Wow gitu pasti gitu ya. Untuk akhirnya sama-sama ngejar gitu. Oh iya, capek. Lu ada nggak kepikiran kalau sis kamling terjadi sekarang, lu mau ngajak tetangga lu yang mana? Atau bahkan personanya? Oke. Iya. Lu bertetangga nggak orangnya? Iya, jadi gue Sekarang dulu iya? punya satu tetangga namanya Pak Tony. Pak Tony ini tuh dia tuh emang kayak, gue gak tahu ya dia kenapa sering banget di pos satpam. Pasti ada bapak-bapak yang sering banget di pos satpam ada. Kayak harusnya kan Anda di rumah aja tapi kok rajin banget di pos security gitu ya. Pak Tony ini menurut gue adalah sosok yang tepat banget kalau ada maling. Karena iya, karena dia tuh selalu keliling ke komplek gitu. Ya dia tahu banget kondisi sekitar situ. Terus sambil dia keliling dia bawa pentungan baseball itu. Jadi ready parah gitu loh. Bener banget. Gitu. Iya kan? Kalau gue namanya Bang Ocit. Nah, Namanya Tony, kelihatan Bang emang Ocit. daerah Iya. bohong. Iya, Bang iya, Ocit. Bang Ocit itu biasanya yang udah tiap jam, Iya. Iya. kayak jam 1, jam 2, mentungin tiang listrik. Itu. Tong. Berarti wah udah Aman. udah jam 1, Satu lap udah jam aman, 2. satu lap aman. Ya, menarik juga nih ada alarm manual ya. Well, this is Live. village ya. Oke. Gitu. Siapa kalau lo? Ada nggak Nah. tetangga lo yang kayak, gue kalau sis kamling sama dia sih Iya. bisa sih gue. Nah jujur kalau gue nggak ada si Bang dan Pak Tony. Iya. Cuman kayak kalau gue mesti milih nih tetangga yang macam mana yang mau gue ajak sis kamling, gue pasti pilih yang Ganteng. Ganteng. Yang ganteng. Yang Gue setuju yang sih. miwing. Gini terus sih kalau di TikTok gini nih. Iya. Mau diteges-tegesin. Iya, benar. Gini ya buat teman-teman yang cabi, maksud gue nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau emang mau agak dipetot-petot, Iya, nggak apa-apa. Itu upaya, namanya juga Iya, upaya. maksud kan? gue Pilihan. iya itu pilihan tuh. Tapi kalau badannya segue, Ah. mukanya tuh terlalu runcing kayak wake up gitu Iya. loh. Iya. Tipe Radini tapi yang pasti. Iya. Radini suka Lu banget itu. suka gak sih cowok miwing, cowok pipi tegas gitu suka gak? enggak dong. Ya kayak gimana Din? Ya ganteng ya. Oh iya ganteng dong. Oh beneran ganteng? Iya. Kan buat penyemangat. Iya. Lo sih. bayangin di jam Iya sih. 3 pagi kita. Iya. Iya. Wah. Iya sih. Terus mulai gini, udah makan belum? Asik. Itu conversation di jam berapa tuh? Udah makan belum? Jam 3 itu. Iya. Kan jam. bunyi-bunyi jangkrik. Udah Iya, makan iya. belum? Iya. Belum. Untung emang gue bawain sini di rantang. Cute banget. Ala-ala. Karena kan masih panas. Asik. Radini sih gak ditugasin juga menugaskan diri sih dia. Apa yang bisa gue bantu deh. Bener. Padahal gak ada kewajiban Gak ada ya. kewajiban. Iya. Gue tau banget tadi jam 3 pagi. Aduh nyamuk. aduh sebenarnya dari kecil udah tahu nih anak darah manis. Yang gampang Tahu. dinyamukin kan. Udah pasti dinyamukin. Cuman Iya, sengaja iya, bawa iya, obat sengaja. nyamuk kayak Iya. Pasti sih di jam 3.30 gue Iya. akan kayak aduh ngantuk. Iya. Nah, Radini tapi ternyata salah baca. Di jadwal piketnya bukan si ganteng. Ternyata yang datang pegangan gue, Bos Romli. Ntar lu, Bos Romli. ada apa Bos Romli? Ada Sosok apa? siapa lagi Iya, tuh? dipanggil ini bos sih? imajinasi. Oh, Ya kan tadi kan oke, lu oke, mencari oke. sosok-sosok kan. Oh, iya. Nah mungkin gue ngebayangin Bos Romli ini Heeh. cukup satu orang saja tapi dia punya banyak banget ajudan. Oh. Jadi udah kayak lengkap gitu. Misalnya ada maling-maling, yang itu semua burm gitu. Oh. Iya. Dia kayak Sigap dia. strategic plannernya Dia gitu ya. iya, dia cuman kayak Kamu situ, kamu cek ke sana aja. udah digambar di papan. Wah. Kata gue sih Bos Ramli bisa jadi ketua RT ya. Kalau dia juga udah paham denah gitu. Iya, bener. Dia tahu blueprint di daerah situ ternyata. Itu Bos Romli kalau pemilihan RT itu 90% suaranya buat dia semua. Bener. Heeh. Dan tapi kalau sekarang nih ya, Iya. ini kita sanan dulu deh sis kamling ya. Lu tuh bertetangga gak sih
Sekarang sih di kondisi gue yang pasca kebangkrutan iya. Banget. Ya siapa lagi kita kan butuh banget tuh. Iya, kan iya, ibarat iya. gini, dulu nih punya duit, bikin Iya. tembok tinggi. Bener. Nggak punya duit, tembok rubuh. Jujur bahkan bener-bener gue di rumah gue nggak ada pagernya. Iya, Jadi tapi pagernya sekarang. satu yang buat rame-rame. Yang Oh, iya. one Gua juga gate, gitu. apa tuh istilahnya kalau di developer. Iya. One gate solution, bukan Satu sih. pagar. Townhouse gitu ya. Iya Iya. kayak gitu. Nah. Ya masyarakat aja, ya masyarakat aja. Aku tetap keren ya. Iya lagi. Dia dari tadi mau nyembunyiin townhouse sebenarnya. Coba enak. Kok agak kekerenan. Iya. Berarti ikrip sama Ikrip, tetangga tuh ikrip. ikrip. Kalian ikrip nggak sama tetangga kalian? Akrab ya? Iya nggak? Paling nggak yang nempel sama tembok rumah lu ada yang tahu namanya? Tahu ya? Ada Tahu. ya. Oke, pernah nyusahin apa ke dia? Iya. Pengen tahu deh. Tapi gue pernah nyusahin. Nah, lu nyusahin apa? Kalau air mati, Numpang mandi? enggak. Masa gue masuk enggak. Ini gue minjem selang. Oke. Selang air habis itu ke ini apa kayak naro-naro di ember yang ada aja di rumah untuk Oh, nampung ngambil air. air. Oh, minjem air. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalau gue beneran mandi. Oh iya. Rumah yang Po Isni. Lah itu dia yang disebut-sebut mulu. Nah, sumur buat 3 keluarga. Nah, jadi lu mandinya bisa face to face. Wow. Dia mata airnya dari dalam tanah asli ya? Iya benar. Oh, mata air so dekat ya? Suara gue kok jadi pas banget abisnya. Jadi makin Mata air menjadi so jadi. dekat, Kak. Heeh. Karena kan gimana ya namanya juga kita kampung Betawi Iya. begitu. Jadi kita mah harmoni sama tetangga. Oh, iya, Karena iya. tetangga tuh juga jadiin bantu-bantu kalau emang ada kesalahan. Jadi misalnya gini. Oh, bantu nutup-nutupin apa gimana? Kok bantu-bantu Alhamdulillah kalau bisa nutup-nutupin aib juga ya. Iya. Karena kan gini dari tetangga terus bisa bantu-bantu. Misal nih. Oke. Bukan misal, ini bapak gue tuh suka banget mobil kan. Oke. Ada lah namanya Pak Yayan. Oh. Pak Yayan yang emang, kan emang bodoh nih gue. Apa kalau pinter mobil otomotif? Nyarter. Mekanik. Nyarter. Lu gerakannya ini apa montir. Montir. Oh, pinter otomotif tuh Maaf ya, Bapak. montir. Profesi juga Bapak ya. gue pengen dia ya. sahabat gue pakai sejadah kayak montir aja gak tahu kamu. Ha. Terus ada lagi Bang Uno, jago di bagian pertanaman. Tanaman kita juga jadi rapi Oh, gitu. Jadi tetangga lu tuh punya banyak skill berbeda ya? Iya. Oh, pantesan harmonis, saling isi. Itu dia. Iya sih. Jadi ada misalnya tetangga ini jago nyetrika, ini jago nyuci, nitip deh gitu kan. Bisa kan? Iya. Cuciin sama Ternyata setrikain gitu. emang punya laundry kiloan aja. Oh gitu iya. iya, Atas bisa. nama tetangga tolong menolong. Iya, nanti kan bisa gue bantu hibur. Kan nih apa yang kita bisa gitu kan. Iya. Jujur gue paling suka, tapi sekarang sih udah gak ada ya. Cuman dulu tuh kegiatan bertetangga yang gue suka adalah kerja bakti. Oh. Pernah nggak ngebersihin comberan bareng-bareng? Iya. Tahu gak sih comberan yang gede Comberan. banget, terus kita beneran kayak yuk lumutnya, yang gitu loh. Kayaknya udah Za, bingung. Iya. Oh, iya. Gue kayak pernah tapi itu dalam pertandingan 17-an bukan sih? Enggak ya? Enggak ada Lagi hadiahnya. Itu Nggak ada benar-benar hadiahnya. kegiatan mingguan. Oh, Iya. rutinitas. Harus. Ada nggak rapin comberan lo? Gua nggak ada sih. Enggak nyambung. Nggak nyambung. Oh, Jadi nggak kita nyambung. berhenti di situ aja kayaknya ya. Comberan ember kan? Gini. Got. Iya. Got tuh comberan. Iya. Iya. Oh iya. Dan Pernah comberan lihat? kecil sama comberan gede itu sebenarnya ada beda ya bahasanya ya. Comberan kecil. Gorong-gorong kan kalau yang gede Gorong-gorong. itu kayak gorong-gorong. Yang kecil selokan. Nah, Iya. iya selokan itu comberan. Airnya comberan. Nah, Jadi Bang air- Romli tuh ngomong. Dream boy-nya Abi. Buat Sis Kamling. Ajudan, coba panggil. Iya, Kalau yang di situ Pak Tony. Oh. Cocok banget Tony. menurut gue. Ya, yang ganteng mana? Tunjuk Din. Lah, itu Al udah pakai kacamata hitam tuh. Iya. Udah rapi-rapin kacamata. Iya gue lah, Din. Lu pakai nyari-nyari. Kursi gue aja VVIP. Gila. Ternyata yang ganteng menurut gua Pak Tony. Iya. Bisa Sama. nyender sendirian. Lo ada gak sih kegiatan yang paling lo suka bersama tetangga gitu? Makan bareng suka? Ada acaranya? Ada. Kalian Ada, tuh tipe ada. yang kalau tetanggaan tuh punya grup WhatsApp gitu gak sih? Ada gua. Gue gak ada soalnya. Oh enggak ada? Ada gua. Bahkan ada nih sebuah kisah jadi kayak karena gue juga suka ketukar-ketukar, jadi gue namainnya tuh pakai nomor rumah. Misalnya Pak siapa? A1 gitu. Siapa? B2 gitu. Oh gitu. B2. Bahaya. Enak dong. Enak dong. Sayangnya nggak boleh. Iya. Dipanggang enak banget B2. Din,
kah? Lu ada gak grup WhatsApp sama grup tetangga? sekarang sepi banget karena kebetulan tetangga gue tuh kan gue ada 6 rumah di dalam satu pagar ya, bukan townhouse ya, dalam satu pagar itu. Mereka tuh introvert semua. Ada satu namanya Bu Epon. Jadi Bu Epon ini tuh adalah orang yang paling suka nyapa. Dalam kondisi apapun, even kondisi gue nggak nyapa balik, kebayang nggak? Jadi dia mono. iya. Dia ngaca, main. Ayo main. Enggak, maksudnya nggak ada lu tapi nyapa tuh. Iya, jadi dia pokoknya setiap pagi itu kayak, Assalamualaikum, pagi Bu, pagi Pak. Dia tuh mistis Siapa nggak? pun enggak, dia menuju keluar pagar. Mistis Enggak, gue kira mistis. dia tuh sebenarnya lagi berkomunikasi. Enggak, mungkin karena dia nggak enak. Rumah dia tuh paling ujung, yang paling samping pagar banget tuh rumah gue. Jadi kayaknya bentuk permisinya gitu loh. Tuh, Menurut Bu gue Epon sih baik banget Bu Epon sih. musikal ya. Gak ada orang tapi kayak Iya. Assalamualaikum Bu Anda. Ayo main. Pak Tony. Tapi ada saatnya waktu itu dia kehilangan motor. CCTV itu adanya kan di depan rumah gue. Nah disitulah akhirnya gue bisa kembali menyapa dia. Misalnya kayak sini Bu bantu, akhirnya di situ kita jadi lebih dekat. Dan akhirnya lu menemukan Gitu. nggak siapa yang ngambil? Itu kan yang terpenting ya. Tentu kalau maling-maling di Ciledug itu susah digapai ya. Mereka tuh iya. satset banget kan Cekatan soalnya. ya. Cekatan banget gitu. Tapi yang gue suka dari Bu Epon, suka banget ngasih link beli ikan dabu. Terus habis itu kayak tahu, tahu yang di yang manis tuh dibikin. Gejerot. Enggak, itu tahu pedas. bacem. Tahu Bacem. bacem. Oh, Jadi Bang, dia tahu. suka ngasih link-link atau kayak nomor WhatsApp tetangga-tetangga yang punya jualan enak. Atau kayak masak enak tapi didagangin Tapi itu gitu. Support jangan UMKM. strateginya Bu Epon biar bisa intim loh sama lu. Iya. Dia tahu Iya. angka Iya masuknya deh. lewat kuliner nih. Gitu. Oh, iya. Tapi iya. entry point-nya apa ya? CCTV yang punya cuman Bu Angka. Kayak Tiba-tiba gitu pagi deh. kayak Allahu Akbar. Allah. Tapi suaranya dicondongin ke rumah Angka. Sengaja Angka, ya. Belum kenapa? Motor saya. Ternyata itu udah rekayasa. Oh, Bu Jadi Epon. ternyata Padahal sebenarnya Bu Epon gak punya motor. Karena lo gak pernah lihat. Iya. Oh my God, Bu Epon smart ya. Tapi I love Bu Epon. Jadi itu pendalaman musikalnya dia ya. Iya. Gitu ya. Barangkali punya cita-cita kan mana Dan tahu ya. diadaptasi oleh series Netflix berjudul You ya. Bu Epon lagi casting sebenarnya dia tahu kan Iya. Angka di dunia entertainment. Oh, pintu gerbang aku nih ke Iya. suksesan. Suka gini deh, Bu Anka, kayak anak saya umur 4 tahun, cantik nah. Oh, ibu-ibu yang bawa casting ya. Iya. Bisa kali masukin rapor. Tapi memang di antara kita berempat tuh tetangga yang paling legit banget ya. Dan kita bisa lihat juga secara nyata padahal kita tuh gak deket rumahnya. Iya, iya. Adalah Radini. Radini. Sebagai tetangga Tuku Oji. Tepuk Ah, tangan dong. Iya. Dari wilayah tempat tinggal lo aja udah. Jadi gue emang tinggal sempat di Cipete kan. Iya. Iya. Nah itu dia kenapa akhirnya gue menjadi salah satu tetangga Tuku awal-awal. Keren banget. Ini terima kasih ya aku. Padahal bukan gue yang punya Tuku ya. bukan lo yang punya rumah Cipete juga. Udah Kalau gitu Tuku tadi sih udah ada pasti kata- bukan. Udah gitu ada kata sempet. Jadi gue emang tinggal sempat di Cipete kan. Itu aja, itu bold ya. Benar. Habis itu pindah ya. Iya. Nah, kenapa akhirnya gue termasuk tetangga Tuku awal-awal karena gue kan di Cipete. Iya. Nah, Tuku masih store 1. Bener-bener baru ada store-nya 1 doang. Oh my God. Nah, di situ akhirnya gue kenalan sama Bapak Andanu Prasetyo ya. Iya. Nah, gitu. Jadi dari situ gue kenalan yang sampai sekarang dari store-nya 1, sekarang udah ada MRT Cipete Tuku coy. Maksud tepuk tangannya dong, gue. Gue bener-bener pengen nyobain walaupun rumah gue gak di situ, gue pengen turun di situ sih. Lu pengen denger VO-nya Cipete Raya Tuku. Stasiun berikutnya, Cipete Raya Tugu. Cipete Raya Tugu. Keren banget. Itu dari 1 ya, maksudnya kayak perkembangannya kan gila banget sih. Gila. Gila. Gini. Sebelum kita jalan ke sini, Iya. kita tuh abis throwback. Betul. Nanti teman-teman, Iya. tetangga yang ada di sini maupun yang nontonin kita, Iya. lo datang ke YouTube channelnya Radini Aprilia. Iya. Kita abis throwback video klip Radini zaman dulu. Iya. Masa lo? Ya Allah, Aish. ada yang Berbeda. lipstiknya. Iya. Ya, dia pengen maksimalin banget Oh. nih tuh video klip lipstiknya.
yang atas merah sini oranye. Nanti kalau udah lihat capture ya, Iya. screenshot ya. Sumpah kayak emang maksudnya konsepnya ospek ini. Dan Video klip lo bulu mata gitu. palsunya yang atas juga dipakai di bawah. Iya. Gitu. Sumpah demi Allah. Bayangin. Enggak, kalau nggak percaya lihat aja sendiri. Abis ini gue hide sih. Gak boleh gitu. boleh gitu. Biar Nanti orang kita juga bisa dibilang lihat hoax. jernih loh. Iya. Dari yang mau buktiin apa ke dunia itu sampai akhirnya ke lagu apa kabar. Iya. Itu jernih orang ya. Namanya juga live Nah, ya teman-teman Di ya. tengah-tengah video klip itu. Itu nih yang penting. Ternyata 7 tahun lalu, Iya. Radini pernah buat program sendiri, nge-host sendiri, interview Tio Tuku. Itu. Kita juga kaget banget. Iya. Karena pertama kita nggak pernah tahu dia punya program sendiri. Iya. Lah bentar lu, programnya satu sekali doang itu ya? Nah jadi episodenya itu terhenti sampai 4. Enggak, gue jadi kayak, lu tahu kan tiap Radini itu kalau lagi nge-MC berempat tuh yang paling deg-degan, paling mules. Tadi kita tonton Desi Anwar. Hi, welcome to my special program. Gue akan ngobrol-ngobrol sama orang yang menurut gue inspiratif. Gak jauh-jauh, cukup di tetangga gue aja. Sederetan rumah gue ya di Cipete. Sederetan rumah gue ya di Cipete. Ya Allah, kayak istri cagup-cagup yang sedang ingin membuat networking kepada iya. produk-produk lokal. Betul. Support UMKM lokal gitu Bener kan. banget. Iya, hawanya gitu Iya. banget sih lo. Itu adalah pertama kali gue akhirnya encounter sama Tuku dan juga Tio. Jadi berawal dari ya emang karena gue tetangga, gue regular customer. Iya. Gue datang ke situ mulu sampai akhirnya Tuku tuh ada ini di temboknya nih, di temboknya Tuku ada ini kopi Radini tuh takarannya kayak gini. Hah, ada tulisan kopi Radini. Ada. Jadi setiap gue Bangga datang, banget. jadi setiap gue datang itu tuh kayak, oh Kak biasa kan? Udah di titik itu. Bangga banget Ini sama bangga. orang tua lo yang pernah punya rumah di Cipete. Iya, Itu, yang thanks sempet to itu. Sederetan rumah gue ya di Cipete. Iya, sehingga lo bertetangga Oji dengan Tuku. Itu proud moment Nah sih. itu awalnya kenapa gue kayak, wow ini sebuah SOP tempat nongkrong coffee shop Iya. yang kok bisa gini ya? Personal banget, Personal intim banget. Iya. Dan ada foto lu juga, gue kayak pernah ngeliat ada foto lu nggak sih? Betul, ada foto gue terpampang di mading Tuku Cipete ya. Itu sebagai apa? Sebagai Instagram. customer. Sebagai customer ya. Harapannya sih sebagai owner tapi bukan. Iya. Enggak. Nggak, takutnya kan ada foto lo terus dilarang masuk gitu loh. Atau kayak Jangan-jangan. wanted gitu. Wanted Kan gitu kan, takut kita ya. tinggal kasih nomor WA-nya kalau Iya. wanted. Blacklist Jadi tuh. lo dari dulu suka pesen apa kalau di Tuku? Ada transformasi menu nggak? Nah jujur dari dulu tetep aja kopi hitam tetangga gue. Oh. Nah cuman kak sama Tuku Cipete itu suka agak dimodif. Nah yang kopi takaran gue tuh rada beda sama standarnya biasa Tuku. Keren, Gila lo, kopi lu aja edgy. Gila, Sampai spesial ada banget. menu sendiri. Tapi Wow. itu menurut gue salutnya Tuku sih kayak Iya. kayak personalize banget gitu Iya. loh. Lu kayak kok bisa ya lu hafal nama satu-satu customernya. Pada saat itu gue kayak fix gue nggak bisa kerja di Tuku karena udah pasti lupa dong. Iya, kayak memori. Fatal, Ya, fatal. lu, nama mantan lo aja lu hilap. Iya. Mana ya Iya, gitu. mantan Apa ya? keempat sih udah lupa total. Nah itu dia kayak gue amazed di situ makanya gue kenalan sama Tio. Gue tanya-tanya kayak gimana sih bang bisa begini gitu pada saat itu. Iya. Itu lengkapnya teman-teman bisa lihat ya di YouTube Radini. Iya. Gimana Radini itu ketika jadi host yang bisa oke, jadi Keren banget. Ada imbuhannya ya. Ada. Dan keren banget gak pakai prompter itu ya? Nggak Luar dong. kepala itu ya? Luar kepala. Gila, Dan bangga. ada adegan gue buat es kopi susu tetangga Iya. bareng sama Tio. Dengan tips cara membuat yang enggak solusi. enggak sama, nanti lo akan ngerti ketika nonton. Enggak solusi sama Iya, sekali. Karena emang harus beli aja Iya langsung. lah. Iya, Jangan iya. buat sendiri di rumah. Iya. Jangan kasih tahu rahasianya. Kebayang ya lo sebagai tetangga Tuku Oji, terus sekarang Tuku ada di mana-mana dan sekarang perdana ada di Jogja, teman-teman boleh kasih tepuk tangan. Ini di Jogja store ke-58. 58. Apakah ada hitungan Jawanya nih 58. Keberuntungan makanya di Jogja atau gimana? Iya. Kita akan memanggil yang punya rumah Itu saja. aja tuh, Yes. valid. Boleh teman-teman kita kasih tepuk tangannya untuk Andanu Prasetyo. Ini dia nih. Yang punya rumah langsung didatangkan. Tepuk tangannya untuk Tio dong teman-teman tetangga. Bawa apa? Sini kamu ke tengah Tio. Silakan, Kak Tio.
dagangan buat bantu? besok pagi nih. Cemilan spesial bisa aku bantu? Oke. Ada apa aja nih? aja nih, Yo, kok coba. gue kayak nggak pernah lihat nih kalau yang di Iya. Tuku Jakarta. Beda menunya nih. Hey, kan di sini tempatnya istimewa. Jogja istimewa. Jogja istimewa. Bener. Ada apa tuh Yo? Coba kita ngadep ke sini nih. Oke. Nah, oh ini ada tulisannya kan. Iya. Dari jauh Iya. aja pasti sudah kelihatan kan. Iya, Warna-warnanya iya. beda, Iya, tampilannya iya. beda. Kukus aren kopi karamel. Oke. Kukus mekar doger. Iya, iya. Chiffon Ada teh putu Jawa. ayu. Betul, Putu ada ayu. wajik juga. Benar. Oke. Kue lapis Earl Grey milk tea. Ada Songgo Buwono. Seru-seruan ini. Nggak, tapi ini karena kan aku main di Jogja, Tugu awal banget, itu kan karena aku nongkrong di Tugu. Oke. Oke. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, aku memang merasakan kehangatan yang katanya bertetangga itu. Salah satunya dari satu angkringan di Tugu waktu itu. Oke. Jadi memang kota ini sudah menjadi awal aku ngayal-ngayal tentang Tugu, Oke. belajar tentang kehangatan. Makanya pas buka, kayaknya harus ada yang kita mainin bareng deh. Oke. Which kan kalau Dini pasti udah ngerasain kan dulu kita Iya. ngeracik-racik kopi bareng. Betul. Kayak aku ditantang kayak aku maunya kopinya gini, mah harus gitu kan. Iya. Oh, lebih ke BM ya? Iya. Repot yang Aries. Repot yang Aries. Terus gue masih butuh tamu kan. Gimana nih biar dia balik lagi kan. Jadi kalau gue datang sekarang, gini Mbak, SOP kopi kita udah gini. Enggak, kalau lu datang sekarang, dia gini. Ada Radini. Shh. Langsung Pak Radini. Ibu. Langsung 10 Pak Tony. meter ya? Pak Tony diturunin Pak Tony. Pak Tony, Mbak Radini ya, 10 meter dari jarak patio ya. Tolong ya aman. Mbak. Terus dia bilang, tapi. Iya. Foto Instax saya sobek. Gak ada. Ada loh di Mading ada loh foto Ada saya loh. gitu kan. Iya bener. Gila tahun-tahun pertama loh dia. Tahun-tahun pertama. Sama Masih Tio. masuk bar dulu kan. Iya. Punya akses dia ya. VVIP. Gua pada saat Tapi itu. gue sama Cipete. sebenarnya penasaran deh. Tio tuh kalau minum kopi kayak gimana sih? Apakah kayak tetangga-tetangga yang kalau habis minum gitu? Ada Karena kan ada semburannya yang ya? bilang Iya. ngopi tuh nggak enak banget kalau Iya. habis diginiin. Kita nggak, Iya. kita ngopi bareng yuk. Coba Yuk, ya. yuk. Kita tes. Ayo. Habit Yuk. mengopi kita. Untung gue bawa kopi nih buat ngeronda kan. Iya dong. Coba ya. Kita kalau kopi tuh cheers juga gak sih? Kok kayak adegannya udah mulai Nggak gini apa-apa. soalnya. Cheers untuk keabadian Asik. dan kemakmuran. Kayak ada pelaminan nih. Gue ada sih ahnya. Lo? Iya sih. Agak lama nih. Oh langsung ngomong. Terus, Iya. pantes tukunya rame. Ternyata itu ya. Ternyata ada gitunya. Kalau misalnya kebiasaan untuk minum kopi ada jam-jam tertentu nggak? Karena kalau aku jujur kapan aja bisa. Iya, Nah, kalau gue juga lagi. Kebiasaanmu kapan aja nih? Tapi kalau anak-anak lama kayak gue nggak tahu udah cerita sama Dini apa belum. Justru gue nggak ngopi dari dulu. Setuju. Di video 7 tahun lalu itu ada. Betul. Masih konsisten nggak ngopi ya? Ada. Tapi kalau pace ya nggak? Kopi pace. Iya tapi gue nggak ngopi. Tapi makanya yang gue paling seru adalah demanding sama ibu ini. Jadi kayak oke gue buatin. Nah gue lebih senang bikinin kopinya. Ngeliat senyum ibunya. Nah, di situ kenikmatannya. Act of Kayak service. tetangga aku Love senang, aku language. pun kenyang. Sampai love language ya. Iya, act of service. Bikinin kopi ya, lovely. Tapi ini gue sih thank you banget sih. Iya. Ada si es teh susu ini. Iya. Ini cuma ada di sini doang. Sama di Malang. Hanya yang di luar kota aku buatnya. Ini buat teman-teman yang nggak ngopi, please banget coba es teh susu ini. Gue tadi nyikat punya Anka terus kayak bener. mau lagi satu Iya. gitu loh. Tadi kita mau cuma satu berdua aja deh. Pas ditawarin mau lagi Za? Mau. Iya. Gila enak banget. Enak banget jujur. Itu aku buatin memang waktu di Malang dan aku minta bawa di sini lagi. Iya. Biasanya kan pada sukanya Grey Milk Tea dulu kan di Jakarta kan. Nah kita coba mainin dengan teh lokal kita, terus kita explore lagi. Iya. Ini juga masih dalam tahap gathering feedback kayak Oke. tetangga zaman dulu. Oke. Kita cari manisnya seberapa, tehnya pahitnya seberapa. Iya. But hopefully one day akan ada sebuah format toko kopi tuku yang bisa dari yang kita omongin dari Cipete dan akhirnya going global, itulah standar toko kopi tuku di dunia gitu. Keren. Tepuk tangannya dong untuk Tuku. Wah, cita-cita yang kita aminkan juga ya. Siap support selalu.
Biar bisa kita jalan-jalan bareng nanti. Iya, amin Ready banget. Maksudnya siap support itu kan? Iya, Itu. iya. Siap support jalan-jalan bareng. Iya, iya. Selalu jadi kita ngintil. Lebih Iya, ngintil, iya. ya. Maksudnya siap bantu tuh siap minta bantuan kitanya. Nah, tapi ngomongin soal Tio global nih. Iya. Ya kan? Kita kenal dari masih satu store tuku di Cipete. Iya. Nah waktu itu Tio tuh sempat ada omongan, gue nggak tahu nih apakah mau buka di luar kota atau enggak. Karena waktu itu gue inget banget nanya, mendingan intimate tapi loyal atau emang mendingan lu banyak banget tapi kayak nggak terlalu personal. Nah itu apa sih akhirnya yang lo kayak, oke, gue mau buka tuku banyak sekarang. Coba. Kalau tetangga tuku yang baik dilihat deh di toko-tokonya. Ada sebuah poster atau stiker mulai dari mimpi besar karena tetangga. Karena tetangganya makin banyak, makin besar, makin banyak doanya, makin banyak harapan-harapan yang harus kita senengin. Jadi kenapa enggak kita datang ke kota istimewa ini gitu kan? Ini apakah jadi satu kota impian lo untuk akhirnya bisa buka tuku atau gimana nih yo? Bukan impian, lebih ke arah pasti aku harus kesini. Jadi waktu itu aku lagi nemenin petani kopiku ke UGM, cuma nemenin. Cuma nemenin, nongkrong-nongkrong sama pemain kopi di Jogja. Gue pulang, langsung ada berita bahwa tuku lagi cari lokasi di Jogja. Wah, ternyata wajah udah brandingan. Jadi ada paparazzi. Mudah diingat soalnya bentukannya. Dan Tio tuh emang aromanya aroma viral ya. Iya. Kemana langsung dia mau buka di Iya, diikutin banget. Aroma viral, aroma humble-nya juga ya. Tinggal gitu. berkunjung ke Ciputat ya. Iya. Ya kan, biar Ciputat jadi belum aja. ada, apakah karena Ciputat jadi kayak sama deh gitu. Ada loh, kita sekitar Ciputat ada kok. Kan di Pamulang ada Bener. gue. Tapi jadi karena ada varian-varian unik ini jadi pengen ngirim-ngirim jauh dari Jogja. Karena kan di dekat rumah nggak ada nih kalau yang kudapan spesial ini ya. Tapi gue harapannya pengen sih bahwa jajanan pasar ini yang sudah dibantu sama teman-teman Kukusan namanya, Komite Kue Nusantara. Lucu banget ada komite. Harus ada kolaborasinya hari gini kan, harus ada kolaborasi dong. Iya. Karena ini kan bukan ekspertis kita, so kita di bareng-bareng teman-teman Kukusan. Nah, kita coba bikin ini. Hopefully nanti semoga nanti di toko-toko lain bisa ada. Tapi aku butuh bantuan tetangga tuku Jogja buat kita explore bareng. Kira-kira rasanya jadi mau yang gimana, flavornya yang semanis apa, variannya banyak apa aja. Tapi yang jelas jajanan pasar ini ya part of bagaimana kita melokalize respect dengan apa yang ada di Jogja, bahan baku lokalnya apa. Terus kita coba bareng. Karena kalau kita cuma buka, nggak seru nih toko dari Jakarta datang gitu kan. Nah kita harus ada yang baru dong, harus ada yang seru. Nah eksplorasi bareng tetangga tuku di Jogjanya, salah satunya nggak dari minuman doang, nggak dari teh susu aja, tapi juga dari jajanan pasarnya. Dan dari desain bangunannya gak sih? Udah parah sih, gue juga suka. Pas kesini tuh masuk gitu ya ke tuku di sini di Jogja gitu. Rasanya tuh kayak aku masuk ke rumah yang aku udah kenal banget. Hangat sekali gitu. Lo sendiri punya ini gak sih? Punya kayak gue tuh ntar di Jogja emang sengaja mau bikin yang kayak gini nih. Apakah ada unsur budaya juga yang lo masukin di sini ketika membangun masa interior dan desain di tuku Jogja sendiri? Fun fact-nya, kan teman-teman di Jogja tahu kan kita habis pop up nih. Harusnya habis pop up tuh kita masih ngobrol dulu, cari pendapat lagi, baru akan buka. Tapi ya kehidupan kami di tuku, alhamdulillah banyak tetangga tuku, banyak semesta mendukungnya gitu. Tiba-tiba baru selesai, baru hari-hari akhir lah dari pop up, ada yang ngasih tahu tetangga tuku di sini, pemelaku industri kopi di sini, ada loh lokasi di sini, kamu harus ada di Kota Baru. Oke dong, kita cek-cek. Udah pas kita cek, benar juga nih. Kita coba-coba lihat, tapi memang boleh. Soalnya katanya nggak boleh disewain tempat ini. Nah, usut punya usut, akhirnya ternyata tim tuku pas ngobrol-ngobrol, si pemilik rumahnya juga dapat masukan dari keluarganya dan orang terdekat bahwa kalau buat tuku lepas aja, kasih aja gitu kan. Jadi alhamdulillah semesta mendukungnya jalan. Ya udah kita buka. Tapi kalau tadi dibilangnya desainnya, sejujurnya di gue datang H-2 pembukaan. Wow. Gue aja nih siang punya nih. Itu aja amazed kayak
ya ampun alhamdulillah gue senang banget karena biasanya gue involved tapi at this moment teman-teman tuku akhirnya juga apa ya bisa nunjukin bahwa brandnya tuh juga nggak ada di gue aja tapi juga ada di mereka dan inilah terjemahan bagaimana kita melokalize gaya tuku di Jogja. Aduh luar biasa sekali. Luar biasa. Tepuk tangannya dong. Inilah menurut gue hangatnya kita bertetangga gitu ya. Karena kan kita juga selalu dengar tuku tuh identiknya dengan tetangga gitu. Iya. Nah Mbak Radini Anwar di video Anda 7 tahun lalu, Anda kan sebenarnya sudah bertanya ya waktu itu dengan tatanan istri cagup itu kayak, kenapa namanya tetangga gitu. Iya. Ibu masih ingat nggak kira-kira jawabannya Tio waktu itu apa? Gini ya, saya dari tadi coba mengingat ya Pak ya. Iya. Udahlah. Tapi kok saya agak lupa ya. Ya, takutnya asbun, malah jadi hoax. Iya. Mending kita langsung tanya aja sama Bapak. Boleh. Ternyata manjangin semenit lupa intinya mah. Maneh mah. Udah usaha yang penting ya. Tapi gue di situ gue yang merasa gue yang pansos gitu loh bisa masuk. Yang Gila, 4 gue bisa episode itu ya. promosi gue kan. Justru episode tuh spesial banget ya. Iya. Karena kayak limited series. 7 tahun pak. Iya, Tapi bukan gue makanya. juga gak kayak gini 7 tahun yang lalu. Gitu. Masih ganteng ah? Iya. Kan kita seperti cermin. Mungkin kalau bercermin gue kayak, lu tuh boleh juga ya Za? Iya loh. Iya, Iya loh. kan mulainya dari diri sendiri kalau mau mencintai. Betul. Sama orang lain. Self Self-love. love. Balik lagi ke tetangga nih. Iya. Mungkin di sini ada tetangga-tetangga baru yang dulunya kalau pengen nyobain tuku tuh sampai just tip gitu dari Jakarta. Penasaran juga mungkin kayak kenapa pakai tetangga ya, yo gitu. Pokoknya kalau aku cerita nih selalu ada 2 kota. Satu Jogja, satu Melbourne. Oke. Oh. Tapi hal yang sama pas aku pelajarin adalah kalau kopi enak tuh relatif. Oke. Tapi setiap aku ke pas di angkringan di Jogja, dulu kan masih 2000 berapa ya aku tuh naik motoran di keliling nongkrong-nongkrong di Keranggan gitu-gitu. Terus paling coffee shop paling adanya dulu Keiko kali ya, zaman dulu masih dulu banget deh. Itu tuh belum banyak dan kehangatan Jogja tuh gue udah ngerasa beda. Iya. Terus di Melbourne gue juga coffee shop yang di mana aja deh, belok gang sedikit sih tetap kopinya biasa aja. Iya. Bahkan ada yang gue nggak terlalu suka, tapi hospitality tuh asik banget menurut gue. Nah di situ makanya gue kayak pengen banget sih dulu cepetnya gue bisa kayak gitu. Oh. Jadi makanya gimana caranya? Ini kayaknya gue snob. Kalau orang coffee snob zaman dulu adalah bikin kopi yang kayak artisan banget rasanya. Kalau gue pengen banget punya satu toko yang memang rame. Iya. Oke. Jadi dulu gimana caranya? Yang gue cari adalah harga kopinya dulu harus enteng di dompet gitu, Iya, enak di kantong. Terus gue dengan ngobrol sama petani yang gue cari, gue roasting kopinya sendiri, gue seduh dengan teknik gue sendiri gitu, which ini jadi kelinci percobaannya gitu kan. Dan akhirnya dapatlah sebuah rasa yang disukain sama beberapa orang, makanya kita kasih nama kopi tetangga. Nah tetangga sendiri memang dulu buat gue pakai peribahasa bukan ya yang rumput tetangga lebih hijau kan. Iya. Nah soalnya dulu kalau coffee snob kan kopi yang bener gini atau cappuccino yang bener begitu gitu kan. Nah gue agak-agak gerah tuh sama keteknisan kayak perang saudara gitu kan rasanya. Iya. Persaingan kayaknya tuh yang itu seolah-olah udah pasti lebih enak gitu-gitu ya. Nah, udah jadi ya udahlah jangan usah judging kopi gua kan ini kopinya tetangga. Nah biasanya kopi tetangga lebih hijau lebih enak gitu. Tapi yang aku inget tuh ya sebenarnya Tuku tuh salah satu yang pionir juga ya untuk es kopi gula aren gitu ya. Jadi kayak dari awal tuh emang ya udah standarnya Tuku nih gitu. Emang bener berarti ya tetangga lebih enak emang Tuku selalu jadi pegangan gitu. Nah itu tapi kayaknya si gula aren kan gue dapet ide gula aren dari sholat Jumat di Alex dulu. Wah dari Tuhan berarti ya. Iya dari Tuhan sih. Emang semuanya tuh karena emang Karena kebesaran Allah. Allah. Kita bicara alhamdulillah dulu gitu bareng-bareng gitu. Gue Ini inner sih- madrasah gue langsung bener-bener kemegahan Allah. Iya. Gitu Gel. Iya. Makanya gitu ya. Gitu Gel. Itu sih. Nggak tahu Sholat bener, Jumat ya. Iya. gue pas sholat Jumat nggak tukang cendol. Karena kan dulu
yang orang minum seru-seruan manis tuh pakai karamel kan biasanya. Iya. Nah, jiwa Usil atau apa nih? Indonesiana gue dulu ya. pengen Jiwa hemat ya? Indonesiana. Dulu gue pengen Iya, jadi atlet lokal. soalnya. Gagal kan, gagal jadi Oke. atlet. Nah perasaannya itu gimana, gue harus cari rasa lokalnya apa nih. Iya. Si karamel ini. One day lihat si tukang cendol lagi angkat kan tuh gulanya kan. Mau dituang. Lah terus kayak si karamel nih. Lengket-lengket. Bener Langsung juga. gue bilang sama Budi atau Citra, coba beli tuh cendolnya kita bawa, gulanya nggak usah dipakai, nggak usah dicampur. Kita masukin ke kopi susu nih, nggak enak. Kirain happy ending pas di situ. Ini kelihatan muka kita udah gini semua padahal nih. Tapi ini awal-awal kisah sukses nih kan. Iya, iya, Karena iya, biasanya iya. gagal mulu. Iya. Nah dari situ kita kayak, wah berarti masih ada harapan. Iya, iya, setuju. Iya tapi karena nggak enaknya ada rasa nangkanya, karena si tukang cendolnya dicampur kan di gulanya. Nah yaudah kita bikin lagi nih. Mas Budi beli batokannya, terus Citra dilarutin. Oke. Udah dulu kita cari bareng-bareng, dapat kentalnya segitu, nah tes dulu, kasih gitu feedback. Nah alhamdulillah tuh dari yang kita cuma 30 gelas, 50 gelas, naik terus dan alhamdulillah sampai sekarang. Nah cuma kan kita harus namanya sudah dapat wangsit dari Tuhan gitu kan, dibayangin ini kenapa ya. Nah jajanan pasar hari ini menurut gua, dan gua ngobrol waktu itu diingetin sama petani kopi gua. Dia bercerita tentang bagaimana efek terhadap petani kopi. Dia berceritanya, Mas Tio jangan lupa ini ada pengaruhnya lagi ke petani gula aren. Karena ada komoditas baru yang dimainkan, itu satu. Yang kedua, ada salah satu pemain kopi juga, dia bilang tentang masalah, lu tau nggak namanya akumulasi pengetahuan rasa. Ih berat banget kan tuh, apa itu maksud lu? Jadi si gula aren yang kita minum ini ada rasa nyaman yang mungkin dia tadi nggak bisa define itu apa, kenapa ini enak. Tapi dia merasa comfort gitu kan. Nah salah satu comfortnya karena dari berbagai jajanan pasar yang ada di zaman dulu kayak yang ada sekarang, konten terhadap gula aren itu memang banyak. Jadi ada sebuah rasa yang dari zaman dulu mungkin kita sering makan, sering minum di cendol, familiar. Subliminal. Jadi dapat kerennya kopi-kopi gaul itu, tapi by rasa tetap enak dan hangat di nyaman, hati, terbiasa nyaman. gitu. Inner child ngerasa kenyang. Inner child. Kok ini rasa-rasa yang kayak udah lama pernah kurasakan dan nyaman terus gitu familiar ya. gitu ya. Iya. Gitu. Nah kan dari situ gue dan teman-teman tuku jadinya jadi agak nagih bagaimana kita mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia dan bagaimana kita memberikan nilai tambah sebagai anak muda dan kita membawa rasa dijajahnya kita kembalikan dengan bagaimana kita membanggakan produk kita sendiri, tapi nggak usah sok keren, nggak usah bilang ini kita paling enak, tapi semakin banyak yang orang kita bikin nyaman, semakin orang itu akan merekomendasikan ke orang. Nah, beli pasti itu akan tadi si doa-doa terus yang berkah-berkahnya pasti jalan gitu. Amin ya robbal alamin. Amin. Boleh kasih tepuk tangannya. Itu emang akhirnya melalui bisik-bisik tetangga, ya kan? Iya. Enak loh, ini enak loh. Gitu. Nama perusahaan gua aja PT Karya Tetangga Tuku. Ini karyanya tetangga tuku semua gitu kita semua. Berarti karya lu juga Radini. Iya. Sebagai tetangga tuku. Tapi lu jangan nagih-nagih tapi. Sahamnya kok gue gak dapet ya? Kan karyanya bisa lewat apresiasi aja. Iya. Gak selalu lewat finansial. Betul. Tapi mungkin di sini jadi penasaran tetangga tuku Jogja yang baru hadir gitu terus kayak karena kan yang gue tahu tuh tetangga tuh juga ada komunitasnya gitu ya. Gimana sih biar bisa ikutan ataukah apakah ada grup WA-nya atau ada audisinya mungkin kayak halo saya Wulan 20 Mau dong. tahun Jogja. Apa sih Atau skamling mesti bareng dulu Ambil gitu. formulir dulu di situ. Gabung. Sebenarnya tapi kalau gue sendiri juga di Jogja nih kan gue baru kesini ini trip keempat gue. Gue datang. Komunitas yang gue sudah pagi-pagi datang udah pasti geng lari. Banyak geng lari di Kota Baru kan. Malam ada yang ngopi-ngopi di pinggiran juga. Tapi yang paling juga yang lately juga gue lihat seru adalah gara-gara ada pianonya si landlord.
Jadi banyak yang nge-jam jadinya. Seru banget bisa open mic. Radini bisa ikut nyanyi ya di sini ya. Jadi buat gue kayak ini bukan masalah daftar-daftaran, ini masalah kita involve, ambil peran, ngasih kontribusi, yang akhirnya nanti suka nggak suka yang seru-seruan pasti dia akan nyatu kan. Justru gue berharap gue punya cerita baru di Jogja ini. Gue kalau kita buka-buka di internal, gue selalu bilang bahwa guys, kita boleh nggak kalau datang ke kota lain jangan kayak brand Jakarta datang kan kayak nih kok anak Jakarta nih datang itu nggak seru kan. Makanya cara kita explore, cara kita being relevan tuh kata kunci yang kita belajar banget. Ya tadi nggak usah dikunci-kunciin dulu semua, kita nggak tahu kan. Ini tempat jadi apa? Ntar teras ini sekarang buat ngobrol gini, ntar besok-besok ada yang sulap, gue nggak tahu gitu kan. Tapi maksudnya kayak gue sih cuma berharap mereka tetangga tukunya tinggal datang. Justru yang gue berharap banyak dari teman-teman barista tuku dan baker tuku justru. Karena kita awalnya memang yang bikin connect karena orang beli kopinya, karena beli jajanan pasarnya kan. Nah awalnya gara-gara itu gue aja tadinya tuh gue pendiam, gue nggak berani ngomong sama orang. Buat gue bisa duduk di sini kan di belakang gue tadi semedi dulu kan buat ngobrol sama kalian. Lo ada moksanya dikit tadi kayak Tio mana lagi moks. Kita ngerti nggak mau ganggu gitu ya. Apalagi dulu masuk kamera channel Radini kan. Radini Entertainment kan. Gila. Tapi dari situ gue juga jadi belajar, tetangga tuku juga jadi energi positif. Yang gue ambil paling seru tuh memang energi positif. Dulu tuku, namanya bukan tuku, namanya pagi. Awalnya, karena gue seneng banget vibe paginya itu. Semangat positif kayak, gitu ya pagi memulai hari gitu ya. Itu kayak gue gimana cara gue bikin kopi yang ngasih hal positif dia di pagi hari itu. Cuma at that moment nama itu gak bisa didaftarin. Terus gue cek lagi sebenarnya terus gue ngapain sih di industri ini. Oh bantu petani. Bantu petani gimana? Ningkatin konsumsi kopi. Biar dia dapat pembelian yang rutin dengan harga yang baik. Ya sudah bagaimana kita sekarang nama tuku beli dalam bahasa Jawa. Which gue embodied sebagai orang Jawa. Dan itu akhirnya menjadi doa dan sampai sekarang itu adalah target bagaimana kita pengen ningkatin konsumsi kopi, tapi caranya gimana? Ya kita beda kota harus beda gaya dong. Jadinya cara bertetangga baiknya kita eksplor lagi dengan beda tetangga tuku juga nanti akan beda aktivitasnya. Luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangannya untuk Tuku Jogja. Gak bisa pindah ke Cipete, pindah ke Jogja aja kali ya. Tapi gue fun fact satu lagi. Dulu 2016 awal-awal gue buka event. Di event kopi gitu, gue boothnya ya misalnya gini lah, gini kecil. Terus gue bikin spanduk gede banget, isinya resep es kopi susu tetangga. Oh udah dibagi-bagiin. Ada yang resepnya, screenshot nggak? Itu dia. Ada yang temenan sama percetakannya nggak? Nah tapi gue nulis itu kan resep kopinya sekian, gulanya sekian, susu sekian. Tapi apa Kak? Nah, gue pengen ngingetinnya, ada tulisannya sebelahnya, di sebelah gelasnya itu adalah beda tetangga, mungkin beda rasa kopi susunya. Karena tadi, kan gue bikin ini buat tetangga tuku Cipete saat itu. Jadi gue pengen ya nanti pelaku industri kopi atau pelaku UMKM, ini lu gak perlu jadi paling enak. Tapi bagaimana lu menjawab kebutuhan dari tetangga lu atau konsumen lu gitu kan. Jadi penting banget buat kita connect dulu, engage dulu. Ya nanti dari situ kita akan dapetin tuh rasa kopi susu yang dipengenin kayak apa ya. Coba gue udah kasih tuh benchmark awalnya kalau gue pakai ini. Nah lo coba di kota lo coba di kafe lo. Mungkin karena beda tetangga akan beda rasa kopi susunya. Tepuk tangan dong untuk Tuku. Luar biasa. Ini berkah dari nggak pelit ilmu. Gue yakin banget Radini kalau punya dia akan buat es kopi tetangga garam dan madu. Aku mau tambahin garam dan madu. Dengan genre hipdut ya. Dan juga pesannya kayak mau kopi susu dong, mau kopi susu dong. Gitu gak sih? Mau pesen apa? Iya. Ngantuk ngopi dulu dong. Gitu ya. Nadanya di sini aja ya. Benar. Ini berkahnya ngalir terus dari sini. Terus. Buat para petani ngalir, buat teman-teman juga terbuka untuk nongkrong, bertukar apapun yang dibisai gitu ya. Abigail, ini namanya amal jariah Abigail. Ternyata ya alhamdulillah. Udah bener ya? Itu pasti ya, alhamdulillah udah pasti ya. Tapi kita ngobrol di sini karena kita gue habis tetanggaan ke tempatnya Angka kan. Iya loh. Benar. Ternyata
gitu. Ngobrol-ngobrol tetangga waktu Iya, itu kan. jadi emang bertetangga tuh udah kunci banget itulah. membuka yang lain-lain juga ya. Dengan Jadi ya. bertetangga, mari kita tuntaskan mimpi bersama. Iya. Oke lah. Yuk masih ada mimpi gak sih yuk? Kalau mimpi pasti ada banget. Tadi gue udah bilang masalah global. Iya. Tahun ini adalah tahun di mana kami dari Semua Tuku belajar untuk lebih mengeksplor gaya-gaya baru. Makanya kita tahun ini agak nambah beberapa kota baru buat kita buka-buka. Kita memperbanyak pop up, baik di luar kota maupun di luar negeri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi sebenarnya poinnya bukan masalah mimpinya mau jadi apa. Sebenarnya kita lebih ke arah mencari sebab baru. Sebenarnya cara bersyukur terbaik adalah memaksimalkan apa yang sudah diberikan Tuhan buat kita. Nah, buat gua, alhamdulillah tuh udah dilancarin sampai sekarang. Nah, gua bertanya dong, Tuhan kenapa ya aku dapat kayak gini? Gitu kan. Nah, yang gue percaya biasanya kalau gitu berarti ya bukan rezeki buat gue doang nih, ada yang dititipin buat gue. Makanya gue juga bilang anak-anak, guys kita kalau bikin bisnis tuh harus yang bisnisnya di-approve, proposalnya di-approve sama Tuhan. Benar. Caranya biasanya yang impact, biasanya yang berpengaruh buat orang banyak. Bermanfaat gitu ya buat orang lain. Kemarin di sini kita coba cari tepung lokal di sini, cari santan kelapa di sini gitu kan. Terus nanti buat di global, sebenarnya lebih ke arah panggilan hati juga sih kayak kenapa ya kita nggak bisa muncul, tapi nggak harus sosok being keren juga kan. Nah kayaknya salah satu PR di depan adalah bagaimana kita bisa unjuk gigi di levelan global. Amin. Kita cuma bilang kita nggak perlu jadi the best coffee in the world, kita cuma pengen jadi big global coffee chain yang have our own natural resources. Kita udah dikasih Tuhan sumber daya alamnya banyak, budayanya banyak. Harusnya itu kalau mau ngomong hipster, kita hipster banget di dunia. Bisa kayak kita kan. Penjelasannya juga tadi udah global banget pakai bahasa Inggris ya. Benar. Gue cuma yang gue ambil tadi kayak kan mau unjuk gigi di global. Butuh dibantu nggak unjuk giginya di global sama kita. Guys, satu. Tapi benar, yang penting kolaborasi jalan. Karena kan kalau mau cepat jalan sendiri, mau gede jauh jalan bareng-bareng. Ya ampun, pokoknya Tio makasih banget ya udah jadi saluran berkat buat orang lain. Dimana kita juga sama-sama tahu bahwa ini semua tuh lo lakuin bukan cuma buat diri lo doang, tapi untuk kita semua sebagai tetangga gitu loh. Buka-buka pintu buat kesempatan buat orang-orang lebih banyak lagi gitu ya. Iya. Gue juga cukup pengen ini sebenarnya buat gue banget, tapi buat gue banget tuh nggak seru kalau cuman buat sendiri. Gak bareng-bareng gitu ya. Iya. Misalnya kemarin pas ulang tahun Tuku yang 9, kita bikin close party gitu, terus tiba-tiba gue nggak tahu ada kado. Yang mimpin acaranya si bapak, si tuanku ini. Surprise. Yang MC. Justru kita yang makasih kayak minus nih teman-teman. Ada Tuku, alhamdulillah. Allah bener-bener ya, luar biasa. Semoga jalan terus berarti kolaborasinya ya. Bisa digabung kok kolaborapot. Udah masuk ya kayaknya. Iya sih. Tapi itu loh yang gue juga selalu bilang sama teman-teman, kita tuh sukses bareng-bareng yuk. Iya, Karena kalau sendirian sepi teman-teman. Ngerayainnya juga ya sama siapa kalau bukan sama teman-teman. Benar. Masa mau sama cermin kayak Bu Epon. Balik lagi kan. Kita sukses ya. Harusnya Bu Epon denger sih ya. Iya sih. Baiknya Kuping ya. Bu Epon sih lagi Iya. kupingnya sih. Merah kupingnya. Lagi ada noise ya di situ ya. Yang jelas buat teman-teman tetangga Tuku yang emang tinggal di Jogja atau berencana untuk liburan ke Jogja, jangan lupa untuk main-main ke Tuku Jogja. Nyaman Ini bener-bener experience yang berbeda dari toko Tuku yang ada di Jakarta. Main-main langsung ke Jalan Sajiono nomor 15 Kota Baru. Follow aja di @toko_kopi_tuku. Atau mungkin pengen follow Instagramnya Tio. Tio Di @andanu_prasetyo. Nah. editor, kasih gitu Iya. kayak Kata editor. wow gitu. Nambah PR nih. Tetangga-tetangga ada yang mau Instagramnya dikasih tahu nggak? Apa namanya? Mau. Biar di fallback. Enggak, taruh editor lagi. Namanya Sri 23. Tono. Ntar abis itu Etono kebanjiran nih apaan nih? Etono kenapa gue jadi rame banget ya? Satu lagi, Bos Romli.
Sorry Bos Romli digembok. Wede, introvert ya. Aduh tepuk tangan dulu dong nih juga terima kasih. Tio, terima kasih Tuku yang udah kasih bikin banyak. kita juga sama tetangga rapot bisa ketemuan di Jogja. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Makasih banyak. Waktu juga yang memisahkan karena sebentar lagi Allahu Akbar. Hawanya udah cosplay Kamling. Bener. Bentar lagi Radini kegigit nyamuk nih. Itu Al tuh udah nungguin Radini. Kapan dia kegigit nyamuknya? Orang tadi di depannya ada nyamuk lewat dibiarin kok biar biar pengen lihat Radini gini. Lewatin nyamuk Aduh, aja. terima kasih Makasih Tio. ya, Tio, makasih banyak. Terima kasih tetangga-tetangga rapot dan Tuku yang juga sudah hadir. Tetangga Tuku. Semoga kita bisa berjumpa lagi di Bagi Rapot di Tuku. Daerah mana mungkin? Betul. Boleh tulis di kolom komen ya. Siap-siap ya PR-nya tim Tuku ya. Taunya di kotanya belum ada jadi sekalian bangun aja. Ini es teh susu gue udah habis. Es kopi hitam tetangga gue juga udah mau habis. Berarti saatnya kita cabut dan sampai kita ketemu lagi. Selamat bersenang-senang di esok hari sampai kita ketemu lagi. Kok gue kayak ngulang kayak AI gue. Lo kayak Ea barusan. Coba Mbak Desi Anwar ditutup pakai kata-kata hari ini apa? Game kali gue Oh ya. iya. Yang kayak 7 tahun lalu aja. Udah bagus kok itu. Eh 7 tahun lalu lo closingannya gimana? Gimana sih, Mbak? Mas Tio? Thanks for watching. Pantesan cuma 4 episode. Pantesan tutup program lo. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, udah terima rapot episode yang lain belum? Dicek ngapa dicek? Ketemu di Bagi Rapot selanjutnya ya. Mainkan! Rapot.